Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari dan mencoba memahami tentang matriks. Matriks itu disajikan dalam bentuk seperti ini ya. Di sini ada kolom dan ini ada baris. Ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, ini adalah ordo matriksnya. Di sini kita lihat, ini adalah ordo matriks, yaitu adalah M dikali N. Setiap matriks dia pasti punya ordo, yaitu M kali N, di mana M-nya ini adalah jumlah baris, sedangkan N-nya adalah jumlah kolom. Jadi kalau suatu matriks, katakanlah matriks A itu adalah 2 kali 3, berarti dia memiliki 2 baris dan 3 kolom. Kalau digambarkan seperti ini, berarti ada 2 baris, ini elemen, terus kemudian ada 3 kolom. Berarti ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan ada 2 baris. Di sini, sama di sini. Nah, ini adalah matriks 2 kali 3. Oke. Selanjutnya, kita akan coba diskusikan tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks persegi. Matriks persegi secara definisi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya, matriks A misalnya, 2 kali 2. Berarti dia memiliki 2 baris, seperti ini, 2 baris, dan 2 kolom. Oke. Kemudian ada matriks A 3 kali 3 misalnya. Jadi matriks A itu memiliki 3 baris dan 3 kolom. Contohnya seperti ini ya. Ini 3 baris dan ada 3 kolom. Ini disebut dengan matriks persegi. Kalau matriks 2 kali 3 seperti ini, berarti dia bukan matriks persegi karena jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Oke, jenis matriks yang kedua adalah matriks segitiga. Yaitu secara definisi artinya adalah matriks persegi yang di bawah atau di atas diagonalnya bernilai 0. Nah, yang namanya diagonal utama itu adalah ini. Ini adalah diagonal utama. Ini juga diagonal utama pada suatu matriks persegi ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, disebut dengan matriks segitiga atas itu ketika diagonalnya ketika yang di atas diagonal ini kalau ini diagonal ya, itu 0 semua. Jadi kalau misalnya di atasnya ini bentuknya seperti segitiga ya, nih semua 0 nilainya di atas diagonal ini disebut dengan matriks segitiga atas. Sedangkan jika ini di bawah diagonal ini 0 semua, yang di bagian bawah ini bentuknya seperti segitiga ini disebut dengan matriks segitiga bawah. Ya, jadi kalau besok di tes UTBK ataupun di tes PTN lainnya itu ada istilah matriks segitiga atas, itu artinya di atas diagonalnya itu berbentuk segitiga, dan itu harus matriks persegi ya. Selain matriks persegi nggak bisa karena nanti jumlah kolom dan barisnya kan harus sama. Oke, kemudian jenis matriks yang ketiga yaitu adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen diagonalnya yang tadi itu adalah bernilai 1 seperti ini, yang lainnya 0. Jadi kayak ini 1, 0, 0, 1. Ini diagonalnya nilainya 1. Ini juga gitu, diagonalnya nilainya 1 semua. Yang lainnya atas bawahnya 0. Ya, itu disebut dengan matriks identitas. Selanjutnya adalah matriks simetri. Matriks simetri adalah suatu matriks yang sama dengan transpos matriks tersebut. Misalnya nih, matriks A adalah 4, 2, 2, 3. Transposnya adalah 4, 2, 2, 3 juga. Nah, sebelum kita menjelaskan
transpose itu apa sih? Ya. Matriks transpose itu adalah membalik, ya, transpose matriks adalah mengubah baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Itu disebut dengan transpose matriks. Contoh misalnya saya punya matriks seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau kita transpose berarti kan cara mentransposnya. Di sini ada baris, ya, baris, maka kita ubah menjadi kolom. Berarti 1, 2, 3. Ya, baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama. Baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua, menjadi 4, 5, 6. Ini kan kolom, ya. Kolom pertama dan kolom kedua. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Itu disebut dengan transpose matriks. Jadi kayak misalnya ini 4, 2, 2, 3. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, kalau matriks itu sendiri sama dengan matriks transpose-nya, maka itu disebut dengan matriks simetri. Kemudian jenis selanjutnya adalah matriks ortogonal. Matriks ortogonal adalah suatu matriks yang nilai transpose matriksnya sama dengan inverse matriksnya. Misalnya ini ada matriks A, itu besar adalah 0, min 1, 1, 0. Transposenya juga sama. 0, min 1, jadi ya baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. 0, min 1, 1, 0. Inverse-nya adalah ternyata ini adalah 0, min 1, 1, 0. Untuk cara menginverse-nya nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kalau transpose dan inverse-nya sama, itu disebut dengan matriks ortogonal. Dan selanjutnya adalah matriks singular. Matriks singular adalah matriks yang memiliki determinan sama dengan 0 atau matriks yang tidak memiliki inverse. Jadi kalau suatu matriks itu memiliki determinan 0, pasti dia tidak memiliki inverse. Karena untuk menginverse matriks harus mengetahui nilai determinannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi matriks. Operasi matriks yang pertama yang kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Teman-teman, untuk menjumlahkan atau mengurangkan matriks ada syaratnya. Yaitu apa? Syaratnya kedua matriks atau berapapun matriksnya, ya. Misalnya ada 3 matriks dijumlahkan atau 4 matriks. Semua matriks yang dijumlahkan atau yang dikurang itu memiliki ordo yang sama. Kalau tidak sama, nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke. Kenapa? Karena prinsip penjumlahan dan pengurangan adalah menjumlahkan elemen-elemen dari setiap matriks itu di elemen-elemen posisi yang sama. Contohnya misalnya ini, matriks A ini kan adalah 2 dikali 3, dia memiliki 2 baris dan 3 kolom. Matriks B juga gitu, 2 baris 3 kolom, sehingga matriks A dan B itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan cara setiap elemennya kalau misalnya dijumlah ya kita jumlah. Sebagai contoh nih ya, ada matriks ini, diketahui matriks ini tentukan nilai A tambah B. Oke, untuk yang A, matriks A ditambah matriks B, maka nanti jadi 2 min 1, 3. Untuk matriks A-nya kita tulis dulu 1, 4, min 2. Kita jumlah dengan yang B-nya adalah 5, 2, min 1, 2, 1, 3. Oke, prinsip menjumlahkan adalah menjumlahkan di elemen yang sama. 2 ini ada di elemen baris pertama, kolom pertama dari matriks A. Maka nanti dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama dari matriks B. 2 ditambah 5 adalah 7. Negatif 1 ditambah 2 adalah 1.
3 ditambah negatif 1 adalah 2. 1 ditambah 2, 3. 4 ditambah 1, 5. Dan negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi ini adalah hasil dari penjumlahan matriks A ditambah matriks B. Selanjutnya, kalau A dikurang B, maka nanti 2 min 1, 3, 1, 4 min 2 kita kurangkan dengan 5, 2 min 1, 2, 1, 3. Prinsipnya sama, kita kurangkan di elemen yang sama. 2 dikurang 5 adalah negatif 3. Negatif 1 dikurang 2 adalah negatif 3. Negatif 3 dikurang negatif 1. 3 dikurang negatif 1, hati-hati. Berarti jadi ditambah ya, menjadi 4. 1 dikurang 2 adalah negatif 1. 4 dikurang 1 adalah 3. Negatif 2 dikurang 3 adalah negatif 5. Nah, ini adalah hasil pengurangannya. Kemudian misalnya nih ya, yang bagian C adalah A ditambah C. A ditambah C ini, di mana A-nya ini adalah matriks 2 dikali 3. Sedangkan C ini adalah 2 dikali 2. Nah, ini karena matriks A adalah tadi 2 dikali 3 ordonya, tidak sama dengan ordo matriks C, di mana matriks C itu adalah 2 kali 2, ordonya beda ya. Maka kedua matriks tidak dapat dijumlahkan. Oke, paham ya? Jadi kalau menjumlahkan harus memiliki ordo yang sama. Kemudian yang D, C ditambah D. Karena C ini adalah 2 kali 2 dan D juga 2 kali 2, jadi bisa ditambahkan. C ditambah D. C-nya adalah 3, 2, min 1, 6. Kemudian kita tambahkan dengan X min 1, 2, Y plus 3. Maka ini jadi nanti hasilnya adalah 3 ditambah X, berarti 3 plus X di sini. Kemudian di baris ke pertama kolom keduanya adalah 2 ditambah min 1, jadi 1. Min 1 ditambah 2 adalah 1. Dan yang ini adalah 6 ditambah Y plus 3 menjadi 9 plus Y. Nah, itulah sekali lagi teman-teman prinsip dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Operasi matriks selanjutnya adalah perkalian matriks dengan skalar. Apa itu skalar? Skalar itu suatu bilangan, ya. Misalnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita kalikan dengan matriks. Caranya adalah dengan mengalihkan setiap elemen matriks itu dengan skalar yang tadi. Contohnya soal ini. Yang pertama, 3A, artinya 3 dikali matriks A. 3 dikali matriks A adalah 2 min 1, 1, 4. Maka ini jadi 3 dikali 2, 6. 3 kali min 1, min 3. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 4 adalah 12. Nah, begitu juga yang B, misalnya negatif 2 dikali B. Artinya negatif 2 dikali matriks B adalah 5, 2, 2, 1. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikali 5, negatif 10. Negatif 2 dikali 2, negatif 4. Negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Selanjutnya, A ditambah 3B. Ini menggabungkan operasi matriks sebelumnya, penjumlahan dengan perkalian ya. Berarti matriks A adalah 2 min 1, 1, 4. Ditambah 3 kali B adalah 5, 2, 2, 1. Perhatikan,
ketika ini kita kalikan, dia ordo matriksnya masih sama 2 kali 2. Di sini juga 2 kali 2. Karena kedua ordo matriksnya sama, maka ini bisa dijumlahkan. Sehingga menjadi 2 min 1, 1, 4 ditambah yang ini jadi 3 kali 5, 15, 3 kali 2, 6, 3 kali 2, 6, dan 3 kali 1, 3. Selanjutnya kita jumlahkan setiap elemennya. 2 ditambah 15, 17, min 1 ditambah 6 adalah 5, 1 ditambah 6 adalah 7, kemudian 4 ditambah 3 adalah 7. Inilah hasilnya. Kemudian yang D, 2A dikurangi 3B. Berarti 2 dikali matriks A adalah 2 min 1, 1, 4. Kemudian kita kurangi dengan 3 dikali 5, 2, 2, 1. Hasilnya adalah, ini kita kalikan, 4 min 2, 2, 8. Yang ini dikurangi 3 kali 5, 15. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Selanjutnya kita selesaikan. 4 dikurang 15, negatif 11. Negatif 2 dikurang 6, negatif 8. 2 dikurang 6, negatif 4. Dan 8 dikurang 3 adalah positif 5. Inilah teknik perkalian matriks dengan skala. Operasi matriks selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Tidak semua dua buah matriks itu bisa dikalikan. Ada syaratnya, sahabat-sahabat sekalian. Syaratnya adalah jumlah, ya. Syaratnya, misalnya matriks A itu memiliki ordo M dikali N. Matriks A ini hanya akan bisa dikalikan dengan matriks B, katakanlah, ketika jumlah kolom dari matriks A itu harus sama dengan jumlah baris dari matriks B. Misalnya ini, N dikali P. Jadi, ini kolomnya matriks A harus sama dengan matriks B. Nah, nanti hasil perkaliannya, katakanlah matriks C itu adalah ordonya itu sama dengan baris dari matriks A kali kolom dari matriks B. Seolah-olah ini dieliminate ya, teman-teman. Seolah-olah dieliminasi. Sehingga jadilah M dikali P. Ini adalah ordo dari matriks hasil perkalian A dan B. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita mengalihkan, pada prinsipnya adalah mengalihkan antara jumlah baris dari matriks A dengan kolom matriks B. Sebagai contoh misalnya, yang A, matriks C dikali D itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan 5, 6, 7, 8. Kita tahu matriks matriks C ini ordonya adalah 2 dikali 2. Matriks D adalah 2 dikali 2. Nah, jadi kalau C kali D itu nanti hasilnya adalah 2, ya. Matriks C kan 2 kali 2. Matriks D kita kalikan matriks D 2 kali 2. Ketika ini sama, maka ini bisa dikalikan. Jadi ini dileburkan, seolah-olah ini dileburkan, sehingga nanti matriks hasilnya adalah 2 kali 2. Ya, nanti ordo hasilnya adalah 2 dikali 2. Dari sini ya, jumlah baris dari C dikali kolom dari baris D. Nah, nanti berarti kalau 2 kali 2 itu bentuknya seperti ini ya. Ada dua kolom dan 2 baris. Nah, teman-teman, untuk mengalihkan matriks C dan matriks D ini, kalikan untuk mengisi ini. Di sini ini kan posisinya adalah baris pertama, ini baris pertama, kolom pertama. Maka teman-teman mengalihkan baris pertama dan kolom pertama. Sekali lagi, ini adalah baris pertama untuk mengisi di sini. Baris pertama, kolom pertama.
kita isi baris pertama kolom pertama dengan mengalihkan baris pertama di matriks C dan kolom pertama di matriks D. Berarti ini 1 dikali 5 ditambah 2, nanti 1 dikali 5 ditambah 2 kali 7 ya, 1 dikali 5 ditambah 2 kali 7, baris pertama dikali elemen kolom pertama. Kemudian kita ingin mengisi baris ke, katakanlah di sini ya, yang di sini nanti adalah baris pertama kolom kedua, berarti kita mengalihkan elemen baris pertama dengan kolom kedua, berarti 1 kali 6 ditambah 2 dikali 8 gitu. Nah, selanjutnya kita kalikan, kita ingin mengisi baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama, berarti kita kalikan baris kedua kolom pertama. 3 dikali 5, kita tulis 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 7. Selanjutnya kita isi baris kedua kolom kedua, berarti kita mengalihkan baris kedua dengan kolom kedua. 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 8. Nah, sama dengan berarti 1 kali 5, 5 ditambah 14, 19. Yang di sini 6 ditambah 16, ada 22. Yang ini 15 ditambah 28, 15 ditambah 28, berarti 43 ya. Yang ini 18 ditambah 32, 18 tambah 32, berarti 50 ya. Nah, inilah teman-teman hasil perkalian dari matriks C kali D. Selanjutnya adalah perkalian matriks DC, D dengan C. DC. Berarti kita kalikan matriks dia adalah 5, 6, 7, 8. Kita kalikan dengan C-nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, caranya tadi, ini kan 2 kali 2, ini 2 kali 2 juga ya. 2 kali 2 matriksnya, ini 2 kali 2 juga matriksnya. Sehingga ini tereliminasi, jadilah nanti ordo hasilnya adalah 2 kali 2. Berarti di sini 2 kali 2. Nah, kita isi. Nah, ini 2. Di sini adalah baris pertama kolom pertama. Berarti kita mengalihkan baris pertama kolom pertama. Saya nggak perlu jabarkan seperti ini, cukup kita hitung di otak ya untuk melatih kemampuan kita juga. Berarti baris pertama kali kolom pertama, 5 dikali 1, 5 ditambah 6 dikali 3, 5 ditambah 18, berarti 23. Selanjutnya ini adalah baris pertama kolom kedua, berarti kita mengalihkan baris pertama dan kolom kedua. 5 kali 2, 10, 10 ditambah 24, berarti 34. Selanjutnya nih, kita isi baris kedua kolom pertama, berarti kita mengalihkan baris kedua dari D-nya kali kolom pertama. 7 kali 1, 7 ditambah 24, berarti 31. Selanjutnya, baris kedua kolom kedua, berarti ini kan posisinya adalah baris kedua kolom kedua, berarti kita mengalihkan baris kedua dengan kolom kedua. 7 kali 2, 14 ditambah 32 ya, 8 kali 4, 32. 32 ditambah 14 adalah 46. Nah, inilah hasil perkalian D kali C. Nah, sahabat-sahabat sekalian perhatikan. Di sini C kali D tidak sama dengan D kali C. Berbeda perkalian, kalau biasa ya, 2 kali 3 misalnya itu sama dengan 3 kali 2. Tapi kalau perkalian matriks belum tentu menghasilkan nilai matriks yang sama. Jadi CD tidak sama dengan DC. Jangan dibolak-balik ya.
Oke, sekarang kita kalikan elemen PQ. Elemen PQ itu berarti kita mengalihkan P itu adalah min 1, 3, 2, 1, 1, 1, perhatikan di sini. Sedangkan Q-nya ini adalah 1, 2, min 3, 5, 6, min 2. Nah, ini adalah matriks barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti 2 kali 3 ya. Berarti P ini kan 2 kali 3 matriksnya. Sedangkan Q ini ada 3 baris. Ya, kita kalikan, Q itu adalah 3 kali 2. Oke, karena ininya sama, baris dan kolomnya P sama dengan barisnya Q, sehingga nanti ordo hasilnya adalah ini, 2 kali 2. Berarti hasilnya itu nanti 2 kali 2, teman-teman. Nah, gini. Ini 2 baris dan 2 kolom. Nah, kita ingin mengisi di sini adalah baris pertama, kolom pertama. Berarti kita mengalihkan baris pertama, kolom pertama. Min 1 kali 1 nanti ditambah dengan 3 kali min 3 ditambah 2 kali 6. Kayak gitu caranya ya. Min 1 kali 1 adalah min 1. 3 kali min 3 itu min 9. Min 1 ditambah min 9 itu jadi min 10. Kemudian ditambah 2 kali 6, 12. Min 10 ditambah 12 jadi hasilnya adalah 2. Oke, paham ya teman-teman? Yang ini sekarang kita ingin mengalihkan baris pertama, kolom kedua. Berarti kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua. Min 1 kali 2, negatif 2, ditambah 3 kali 5, 15. Min 2 ditambah 15 itu 13. Min 2 ditambah 15, 13. Terus 2 dikali min 2 adalah min 4. 13 ditambah min 4 jadinya adalah 9 ya. 13 ditambah min 4, 9. Oke, selanjutnya kita ingin mengisi baris kedua kolom pertama nih, yang ini ya, baris kedua kolom pertama. Berarti kita mengalihkan baris kedua dengan kolom pertama. 1 kali 1, 1, ditambah 1 kali min 3, min 3. 1 ditambah min 3 jadi min 2. Min 2 ditambah 1 kali 6, 6. Min 2 tambah 6 adalah 4. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin mengisi elemen yang terakhir adalah baris kedua dengan kolom kedua. Berarti baris kedua di P kita kalikan dengan kolom kedua di Q. 1 kali 2 ada 2, ditambah 1 kali 5, 5, berarti 7. 7 ditambah min 2 atau 7 dikurang 2 adalah 5. Gitu teman-teman hasilnya. Gampang bukan? Nah, sekarang kita coba yang D, ya, yaitu P kali C. P ini ordonya adalah tadi 2 kali 3 ordonya. Kita kalikan dengan C itu adalah 2 kali 2 ordonya. Nah, karena ini tidak sama, maka P kali C tidak akan bisa dikalikan. So, P kali C tidak dapat dikalikan karena jumlah kolom matriks P tidak sama dengan jumlah baris matriks C. Ya. Syaratnya tadi adalah jumlah kolom matriks sebelah kiri dikali dengan harus sama dengan jumlah baris matriks sebelah kanan. Baru bisa dikalikan. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjutkan operasi matriks selanjutnya. Sahabat-sahabat semuanya, operasi matriks selanjutnya adalah mencari determinan matriks dan inverse matriks. Pada kesempatan kali ini, kakak tidak akan mengajarkan untuk determinan matriks yang lebih besar dari 2 kali 2, karena di soal-soal UTBK maupun tes-tes PTN pada umumnya, itu yang keluar adalah matriks 2 kali 2. Kalau matriks 3 kali 3 sebenarnya bisa juga dicari determinan dan matriksnya, inverse-nya, tapi itu
Mungkin kita akan buat video yang khusus karena dia agak rumit ya. Nah, kita gunakan atau menganalisis hanya untuk matriks 2x2 saja untuk kesempatan kali ini. Dan itulah yang paling sering keluar di tes-tes perguruan tinggi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana cara mencari determinan matriks? Misalnya matriks A itu adalah A, B, C, D. Maka mencari determinan matriks itu gampang kok. Dengan cara mengalihkan diagonal. Ibaratnya menyilang ini ya. AD dikurangi dengan BC. Ya. Seperti huruf X ya. AD kurang BC. AD kurang BC. Ya? A kali D dikurangi B kali C. Nah, contohnya misalnya saya punya matriks 2, 1, 4, 5. Maka determinan A atau bisa juga kadang disimbolkan seperti ini ya. Ada tanda mutlak A. Nah, ini kalau dalam matriks itu artinya dia determinan dari matriks A. Karena hasilnya skalar, bukan matriks ya. Caranya adalah kita kalikan 2 kali 5. 2 kali 5. Kemudian kita kurangi dengan diagonal yang ke kanan. Diagonal miring ke kanan dan diagonal miring ke bawah dengan miring ke atas ya. 4 kali 1. Sehingga jawabannya adalah 10 dikurang 4 hasilnya 6. Nah, itu cara mencari determinan matriks. Simpel teman-teman. Untuk matriks 2x2 ya. Nah, selanjutnya kita ingin mencari inverse suatu matriks, yaitu matriks 2x2 juga. Apa sih inverse itu? Inverse itu seperti kayak kakak analogi seperti pembagian ya. Seperti pembagian. Jadi kalau misalnya ada sifat inverse di mana kalau saya punya A dikali matriks X sama dengan B. Nah, gimana sih kalau kita mau nyari X? Maka nyari X itu ya kalau kita perkalian kan sebenarnya A kali X sama dengan B, berarti nyari X adalah B dibagi A kan. Nah, analoginya hampir sama. Nah, cuman nanti berarti A ini harus saya pindah ke kanan menjadi inverse-nya. Nah, pertanyaannya kalau perkalian itu kan perkalian B-nya di kiri, A-nya di kanan dengan sebaliknya A-nya di kiri, B-nya di kanan kan hasilnya berbeda. Oleh karena itu kita harus bikin perhatikan khusus di sini atau triknya adalah kalau saya mengalihkan dua matriks A kali X sama dengan B, maka kalau saya bagi istilahnya atau saya cari inverse-nya, mencari nilai X-nya ini adalah dengan cara menginverskan A tapi letakkan posisinya A itu sesuai dengan posisi di sini. Jadi kalau letak X ini posisi A ini kan di sebelah kirinya X, maka letakkan nilai kalau dipindah ke kanan menjadi inverse-nya A. Ya, inverse-nya A itu harus diletakkan di sebelah kirinya B. Saya ulangi lagi. Jadi kalau misalnya A dikali X sama dengan B, maka untuk mencari X kan kita harus menginverskan A. Dengan memindah ke sini menjadi inverse A. Maka kita letakkan inverse A itu di sebelah, karena A ini letaknya di sebelah kirinya X, maka A itu nanti kita letakkan hasil inverse-nya itu di sebelah kirinya B. Jadilah A inverse dikali B gitu. Begitu juga kalau saya punya X dikali A misalnya. X dikali A sama dengan B, maka nanti kalau mau mencari nilai X-nya gimana? Mencari nilai X-nya berarti A-nya saya inverse. Karena A-nya itu terletak di sebelah kanannya X, maka A inverse-nya kita letakkan di sebelah kanannya B. Jadi nanti B dikali A inverse. Itu prinsip atau sifat dari inverse matrix ya. Nah, sekarang gimana sih cara nyari inverse? Nah, inverse matrix itu adalah seperdeterminan A dikali dengan ini adalah adjoint-nya A. Adjoint dari matriks A. Apa itu adjoint? Nah, adjoint ini perhatikan di sini. Kalau matriks A itu adalah A, B, C, D, ini diubah menjadi A sama D ditukar. Nah, ini perhatikan di sini. Ini adalah tukar tempat. Sedangkan ini C sama B ini tidak tukar tempat, tapi ubah tanda. Yang semula C sama B positif itu menjadi negatif ya. Jadi yang ke sini itu ditukar tempatnya,
sedangkan yang ke kanan yang miring ke atas itu diubah tandanya. Dikali dengan seperdeterminannya. Jadi kalau tentukan inverse dari matriks A, kita cari dulu determinan A adalah, jadi caranya adalah kita kalikan diagonalnya, 3 kali 1 dikurangi dengan diagonal yang ke atas 2 kali 2. Berarti 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Sehingga A inverse sama dengan seper dari determinan A, kita kalikan adjoint-nya dari A. Adjoint-nya dari A, langsung aja ya. Ini determinan A-nya saya masukkan angka min 1. Sudah kita ketahui. Nah, matriks A-nya kan ini. Adjoint A itu tadi, yang sebelah sini kita tukar tempatnya. 1, 3. Yang sebelah sini kita ubah tandanya. Jadi min 2. Min 2. Nah, 1 dibagi min 1 kan min 1 ya. Jadi min 1 dikali dengan 1 min 2 min 2 3. Sehingga ini perkalian skalar. Kita kalikan setiap elemennya dengan min 1. Jadilah min 1 kali 1 min 1. Min 1 kali negatif 2 itu adalah 2. Negatif 1 kali negatif 2 adalah 2. Negatif 1 dikali 3 adalah negatif 3. Inilah inverse dari matriks A. Mudah teman-teman kan? Jadi teman-teman pahami dulu konsep-konsep dari operasi matriks ini sebelum kita akan membahas nanti beberapa soal. Ada sekitar 10 soal, jadi mohon maaf video ini agak panjang, tapi teman-teman bisa lihat di setiap segmennya untuk dari video ini, sehingga teman-teman nggak perlu lompat-lompat. Teman-teman bisa pilih segmen mana yang teman-teman ingin tonton ya. Ada di deskripsi dari video ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan tentang membahas beberapa soal. Ada 10 soal terkait matriks yang berpotensi muncul di TPS kuantitatif. Selamat melanjutkan belajar. Pembahasan soal nomor 1. Diketahui matriks A seperti ini merupakan matriks singular, maka nilai X adalah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, matriks singular tadi definisinya apa? Matriks singular adalah matriks yang memiliki determinan sama dengan 0. Atau matriks yang tidak memiliki inverse, itu juga disebut dengan matriks singular. Oke, dari definisi ini kita bisa cari ya. Jadi kita cari dulu matriks A ini inverse-nya seperti apa. Berarti determinan dari matriks A harus sama dengan 0. Determinan matriks A adalah 4 kali negatif 5 dikurangi dengan 5 dikali dengan ini, negatif 3x plus 2 sama dengan 0. 4 dikali negatif 5 adalah negatif 20 dikurangi 5 dikali 5, negatif 5 kali negatif 3 jadi positif 15x ya. Negatif 5 dikali negatif 3x berarti positif 15x. Negatif 5 dikali positif 2 adalah negatif 10 sama dengan 0. Selanjutnya negatif 20 dikurangi 10 jadi negatif 30 ditambah 15x sama dengan 0. Negatif 30 nya pindah ke sini, pindah ruas menjadi 15x sama dengan 30. So, x nya sama dengan 30 dibagi 15 sama dengan 2. Jadi x nya adalah sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah E. Pembahasan soal nomor 2. Diketahui matriks A adalah seperti ini dan determinan A sama dengan 11, maka nilai X adalah berapa? Oke, kita cari dari persamaan yang diketahui ini. Determinan matriks A sama dengan 11. Kita cari determinan A itu adalah diagonal ini kita kalikan 3 min 2x, kita kalikan dengan 5
terus kita kurangi dengan diagonal yang di sini. 3 dikali min 2, 3 dikali negatif 2, sama dengan 11. Yang ini kita kalikan ya, 5 dikali 3 adalah 15 ya. Kemudian 5 dikali negatif 2x, negatif 10x. Oke. Ini dikurangi 3 kali negatif 2 adalah negatif 6, sama dengan 11. Oke. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 15 ditambah 6 dikurangi 10x sama dengan 11. 15 tambah 6 adalah 21, dikurangi 10x sama dengan 11. 21 pindah ruas menjadi min 10x sama dengan 11 dikurangi 21. Jadi negatif 10x sama dengan negatif 10. Sehingga x-nya sama dengan negatif 10 dibagi, ini negatif 10 pindah ke sini menjadi pembagian ya, negatif 10. Negatif 10 dibagi negatif 10 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Pembahasan soal nomor 3. Nilai X memenuhi persamaan ini adalah, nah ini adalah perkalian, sama dengan ini adalah bagian penjumlahan. Nah, kita coba kalikan ya. 1, 2, 3x dengan 2, 0, 3, negatif 3 sama dengan ini 6, negatif 6, 2x plus 2, ini 1, kita tambahkan 2, 0, 6, negatif 7. Oke, ini ordonya adalah 2 kali 2. Sedangkan ini ordernya adalah 2 kali 2 juga. Sehingga ketika ini sama, maka nanti hasil matriksnya adalah 2 kali 2 juga. Nah, karena ordonya adalah 2 kali 2, berarti kita isi dulu baris pertama dengan kolom pertama, kita kalikan ya. 1 dikali 2 ditambah, 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3. Kemudian 3 kita isi di sini baris pertama dengan kolom kedua. Baris pertama adalah 1 dikali 0, baris pertama kolom kedua 1 dikali 0 dan 2 kali ditambah 2 kali negatif 3. Kemudian kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama untuk mengisi baris kedua kolom pertama. 3 kali 2 ditambah x dikali 3. Kemudian yang di sini adalah kita kalikan baris kedua dengan kolom kedua. 3 dikali 0 ditambah x dikali negatif 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 2, 8. Negatif 6 ditambah 0, negatif 6. 2x tambah 2 ditambah 6, jadi 2x ditambah 8. Sedangkan ini 1 ditambah negatif 7 adalah negatif 6. Ini 1 kali 2, 2 ditambah 6 adalah 8. Ini 0 ditambah negatif 6 adalah negatif 6. 6 ditambah 3x, yang di sini adalah 0 ditambah negatif 3x, berarti ini 3, negatif 3x. Sama dengan, ini 8 negatif 6. 2x plus 8 dan ini adalah negatif 6. Nah, kedua buah matriks kiri dan kanan ini akan bernilai sama ketika setiap elemennya juga bernilai sama. Ini ada sama 8, ini negatif 6, berarti ini juga harus sama dengan ini dan ini harus sama dengan ini. Karena kita ingin mencari nilai x, yang paling gampang adalah kita pakai yang ini saja. Simple. Jadilah negatif 3x sama dengan negatif 6. So, x-nya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Pembahasan soal nomor 4. Diketahui matriks A, dan ini adalah matriks B, dan ini adalah A transpos dikali B transpos sama dengan matriks ini, di mana AT merupakan transpos matriks A. Nilai X tambah Y adalah berapa? Oke, kita transpos dulu matriks A.
matriks A transposnya nanti sama dengan, ingat matriks transpos itu adalah mengubah dari baris menjadi kolom. Ini baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama, 1, 2. Baris kedua menjadi kolom kedua, 3, 4. Oke. Nah, sekarang yang B transpos adalah baris pertama menjadi kolom pertama, X, Y. Baris kedua menjadi kolom kedua, min 2, 1. Oke. Nah, sekarang kita kalikan. A transpos dikali B transpos sama dengan matriks ini. Yaitu adalah 11, 1, 18, 0. A transpos kali B transpos berarti ini 1, 3, 2, 4. Kita kalikan dengan X min 2, Y 1. Sama dengan, nanti sebelah kanan adalah ini, 11, 1, 18, 0. Nah, sekarang ini adalah 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Kalau kita kalikan, berarti nanti matriksnya hasilnya adalah 2 kali 2. Oke, kita langsung aja, berarti ini nanti 2 kali 2 sama dengan nih. Nah, untuk mengisi baris pertama kolom pertama, kita kalikan baris pertama kolom pertama. 1 kali X ditambah 3 kali Y, berarti X ditambah 3Y. Yang ini, baris pertama kolom kedua. Untuk mengisi baris pertama kolom kedua, kita kalikan baris pertama kolom kedua. 1 dikali X. X dikali, baris pertama dikali kolom kedua. 1 kali min 2 ditambah 3 kali 1, 3. Min 2 ditambah 3 adalah 1. Oke. Nah, sekarang baris kedua dikali kolom pertama. Jadi, nanti mengisi baris kedua kolom pertama. 2 dikali X, 2X ditambah 4Y. Sedangkan yang di sini baris kedua kolom kedua adalah 2 kali min 2 min 4 ditambah 4, hasilnya adalah 0. Nah, perhatikan kedua matriks ini akan bernilai sama kalau komponen-komponennya sama. Ini sudah sama 1, 0, berarti tinggal X plus 3Y nanti sama dengan 11 dan 2X plus 4Y sama dengan 18. Kalau kita langsung lihat nih, kalau kita kurangi langsung ya, bawah kurangi atas ya, 2X kita kurangi X adalah, atau nih ya, X dikurangi 2X adalah min X, 3Y dikurangi 4Y adalah min Y, sama dengan ini 11 dikurangi 18 adalah min 7. Yang ditanya adalah X ditambah Y. Sudah, kita kalikan aja dengan min 1 ya, supaya negatifnya hilang. Sebenarnya tadi bisa lebih mudah adalah bawah dikurangi atas, langsung ketemu X plus Y nya. Jadi kalau ini kita kali min 1, kita kalikan dengan min 1, maka ini jadinya min X kali min 1 jadi X, min Y dikali min 1 jadi positif Y, min 7 dikali min 1 adalah 7. Jadi X tambah Y hasilnya sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah yang C. Pembahasan soal nomor 5. Jika determinan dari matriks ini sama dengan determinan matriks ini, maka X sama dengan berapa? Oke, determinan ini adalah X dikali 2X, langsung saja ya. Jadi X dikali 2X, kemudian dikurangi dengan 1 dikali min 3. 1 dikali min 3 sama dengan yang ini X dikali 8 dikurangi 3 dikali 1. X kali 2X adalah 2X kuadrat. Dikurangi dengan negatif 3 ya. Berarti jadi ditambah 3. Sama dengan 8X ini dikurang
3. Nah, kita pindah ruas semua menjadi bentuknya 2x kuadrat min 8x. Ini positif 3, ini pindah menjadi positif 3 juga. 3 tambah 3 positif 6, sama dengan 0. Nah, karena ini bisa dibagi 2, kita bagi 2 nih. Oke, bagi 2 ini jadilah 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat. Min 8x dibagi 2, negatif 4x. Positif 6 dibagi 2 adalah positif 3. Nah, kemudian kita faktorkan. X. Cari dua bilangan, kalau dikali 3 ditambah negatif 4, ya pasti 3 sama 1. Supaya min 4, ini negatif, ini negatif. Kalau dikalikan negatif 3 dikali min 1, positif 3. Kalau ditambah negatif 3 ditambah negatif 1, negatif 4. So, jadi ini dikali ini sama dengan 0, berarti x min 3-nya sama dengan 0. Dua bilangan kalau dikali 0 tuh salah satu pasti 0. Atau x min 1 sama dengan 0. Sehingga ini x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Pembahasan soal nomor 6. Jika konstanta K memenuhi persamaan ini sama dengan ini, maka X tambah Y berapa? Oke, kita kalikan ya, dua matriks ini. K1, saya tulis soalnya dulu, 1, 0. Nah, ini adalah matriks 2 kali 2. Nah, yang di sini matriks 2 kali 1. Ini tuh X min 1. Nah, satu rangkaian ini ya. Kemudian ini Y min 1. Ini adalah matriks 2 kali 1. Sehingga kalau ini sama, ini dileburkan, tinggallah 2 kali 1. Berarti ordonya adalah hasilnya nanti 2 kali 1. Dalam hal ini 0K. Nah, kalau kita kalikan ini, karena hasilnya adalah 2 kali 1, berarti nanti kita isi baris pertama kali kolom pertama. K kali X min 1, K kali X min 1, ditambah 1 kali Y min 1, berarti ditambah Y min 1. Untuk baris kedua kolom pertamanya, kita kalikan baris kedua kolom pertama. 1 kali X min 1, berarti X min 1. 0 kali ini jadi 0 ya, sama dengan 0K. Oke, nah yang atas kita punya berarti K X min 1 ditambah Y min 1 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua saya punya X min 1 sama dengan K. Berarti ini bisa saya replace nih, X min 1-nya saya ganti dengan K. Berarti ini jadi K kali K, jadi K kuadrat. Ya, karena X min 1-nya sama dengan K, kita gabungkan dua persamaan ini. Ditambah Y min 1 sama dengan 0. Nah, ini saya pindah ke kanan, sehingga saya punya Y, yaitu min 1 jadi positif 1, K kuadratnya jadi negatif ya, K kuadrat. Sehingga ini bisa saya faktorkan. Y-nya itu adalah 1 plus K kali 1 min K. Ingat, bentuk selisih kuadrat. Ya. Jadi kalau saya punya A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Nah, kalau 1 dikurangi K kuadrat, itu kan sebenarnya 1 itu 1 kuadrat. Sehingga bisa diubah jadi 1 kalau difaktorkan jadi 1 ditambah K dikali 1 min K. Nah, itu adalah ini. Nah, yang ditanya adalah X ditambah Y, di mana X itu adalah ini. Ini kalau kita pindah ke sini jadi K plus 1. K plus 1 atau 1 plus K sama aja ya. Sehingga ini saya tulis gini, 1 plus K ditambah Y-nya itu ini. Y-nya yang ini ya. 1 plus K kali 1 min K. Nah, di sini ada faktor yang sama, teman-teman. Kita keluarkan ya faktor yang sama. Yaitu saya keluarkan. Jadi kalau misalnya saya punya gini, sama aja A ditambah AB. Karena ada faktor yang sama A-nya, saya keluarkan A kurung 1 ditambah B. A kali 1 itu yang ini, A kali B, AB.
Nah, sama dengan ini kaidahnya, berarti ini kan sama dengan ini. Kita keluarkan 1 plus K, kemudian nanti hasilnya adalah 1 ditambah yang ini, 1 min K. Nah, sehingga saya punya 1 plus K dikali 1 tambah 1 itu 2 min K. Jadi ekspresinya adalah 1 plus K kali 2 min K. Kalau kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan soal nomor 7. Jika X dan Y memenuhi persamaan matriks ini dikali ini ditambah ini dikali ini sama dengan ini, maka X min Y sama dengan, ini adalah matriks 2 kali 2, ini adalah matriks 2 kali 1. Sehingga nanti ketika ini dikalikan menjadi matriks 2 kali 1. Kita tulis dulu soalnya. 3, 1, 4, 2 X, Y ditambah 0, 1, 2, 3 X, Y sama dengan 6, 12. Oke, ini kita kalikan. Karena ini adalah 2 kali 2 dikali 2 kali 1, hasilnya nanti adalah 2 kali 1. Untuk mengisi baris pertama kolom pertama, maka kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. 3 kali X ditambah 1 kali Y, 3X ditambah Y. Kemudian untuk mengisi baris kedua kolom pertama, kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama ini. 4 kali X ditambah 2 kali Y, 4X 2Y ditambah, ini juga seperti itu, 0 kali X jadi 0 ditambah Y jadi Y. Yang ini 2 kali X ditambah 3 kali Y, ya, baris kedua kali kolom pertama. 2 kali X ditambah 3 kali Y, 2X tambah 3Y sama dengan 6, 12. Oke, sekarang ini kita jumlahkan. 3X tambah Y ditambah Y menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Sedangkan ini 4X ditambah 2X itu adalah 6X, 2Y ditambah 3Y adalah 5Y sama dengan 12. Yang ditanya adalah X dikurangi Y. Oke, ini kita eliminasi dengan cara ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 1. Ini menjadi 3X dikali 2 jadi 6X ditambah 4Y sama dengan 12. Yang ini 6X ditambah 5Y sama dengan 12. Kalau kita kurangkan, ini habis. 4Y dikurangi 5Y adalah negatif Y sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan atau substitusi ke salah satu persamaan ini. Katakanlah 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Jadi 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. 3X yang ini 0 ya, sama dengan 6, sehingga X-nya sama dengan 2. So, X dikurangi Y sama dengan 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Pembahasan soal nomor 8. Jika matriks X memenuhi matriks 2 kali 2 ini ya, 2, 3, 1, 0 dikali X, 2, 3, 1, 0 kita kalikan dengan matriks X yang kita nggak tahu, dikalikan dengan hasilnya adalah 2, 1, 0, 3. Nah, ini kita misalkan saja ini sebagai matriks A misalnya, ini X sama dengan ini B. Nah, dengan menggunakan sifat inverse dari matriks, maka untuk mencari nilai X itu sama dengan A-nya ini kita pindah menjadi inverse nanti.
Karena A ini posisinya di sebelah kirinya X, maka letakkan A inverse itu di sebelah kirinya B. Nah, kemudian yang ditanya adalah bukan X-nya, tapi X inverse. X inverse itu nilainya sama dengan inverse-nya dari ini. Berarti A inverse dikali B diinverskan. Nah, ada sifat kalau saya punya A kali B diinverse, itu hasilnya adalah B-nya diinverse dikali A inverse. Jadi ini dibalik, terus kemudian masing-masing diinverskan. Nah, kalau inverse dari suatu matriks diinversin lagi, ya hasilnya matriks itu sendiri. Sehingga kalau saya punya X inverse di sini sama dengan ini, nanti karena ini diinverse, ini kita balik. Ini menjadi B inverse dikali A inverse diinverse menjadi matriks A. Oke, berarti kita harus mencari inverse dari matriks B dikali nanti matriks A. Matriks A-nya yang ini. Nah, berarti kita mencari inverse dari matriks B. Matriks B-nya kan yang ini. 2, 1, 0, 3. Maka inverse matriks B adalah seper dari determinan dari matriks B. Determinan matriks B adalah 2 dikali 3, 6 dikurangi 0 kali 1. 0. Berarti 6 kurang 0, 6. Kemudian kita kalikan dengan adjoint dari matriks B dengan cara tukar tempat. Berarti ini jadi 3, di sini 2, tukar tanda atau ubah tanda. Ini 0, tetap 0, 1 jadi min 1. Sehingga B inverse-nya adalah 1/6 kali 3, 3/6. Yang ini 1/6 kali min 1, negatif 1/6. 1/6 kali 0, 0. 1/6 kali 2, 2/6. Oke, sekarang berarti B inverse ini 3/6, negatif 1/6, 0, 2/6. Kita kalikan dengan matriks A. Nah, matriks A-nya adalah ini. 2, 3, 1, 0. Sehingga hasil perkalian matriksnya nanti adalah, karena ini 2 kali 2, ini 2 kali 2, hasilnya nanti juga 2 kali 2 matriksnya. Nah, ini untuk mengisi baris pertama kolom pertama yang di sini. Berarti kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. 3/6 dikali 2 itu adalah 6/6. 6/6 ditambah negatif 1/6 kali 1, negatif 1/6. 6/6 ditambah negatif 1/6. Oke ya, 6/6 ditambah negatif 1/6 sama aja 6/6 dikurangi 1/6 alias 5/6. Nah, berarti di sini adalah 5/6. Kemudian untuk mengisikan baris pertama kolom kedua, kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua. 3/6 dikali 3 itu adalah 9/6. 1/6 dikali 0 ya 0. Berarti 9/6 dikali ditambah 0, 9/6. Selanjutnya baris pertama baris kedua kolom pertama. Kita kalikan baris kedua kolom pertama. 0 kali 2, 0 ditambah 2/6 menjadi 2/6. Sedangkan yang di sini adalah baris kedua dengan kolom kedua. 0 kali 3, 0. 2/6 kali 0, 0. Hasilnya adalah 5/6. 9/6 itu adalah 1/2. 2/6 itu 1/3. Dan ini 0. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Pembahasan soal nomor 9. Matriks ini tidak memiliki inverse untuk nilai X berapa. Nah, berarti ini adalah matriks singular karena tidak memiliki inverse. Atau dengan kata lain, matriks yang tidak memiliki inverse itu determinannya
sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari determinan. Karena kan kalau misalnya kita mau mencari inverse matriks A, itu kan sama dengan seper dari determinan A dikali adjoint-nya A, ya kan? Dikali adjoint-nya A. Kalau misalnya di matriks A itu adalah ABCD ya, matriks A-nya itu adalah ABCD, maka ini nanti jadi DA tukar tempat, kemudian di sini berubah tanda seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat suatu matriks itu tidak memiliki inverse kalau di sininya 0, karena kan 1 kalau dibagi 0 tidak terdefinisi. Sehingga kalau determinan A-nya ini sama dengan 0, ini nilainya tidak terdefinisi alias tidak memiliki inverse. Oke ya. Jadi suatu matriks tidak memiliki inverse ketika determinannya sama dengan 0. Kita cari determinan dari matriks ini dengan mengalihkan ini menjadi X dikali 1 min X dikurangi dengan negatif 2 kali 1, berarti negatif 2 sama dengan 0 karena determinannya sama dengan 0. X kali 1 X kali min X kuadrat, ini menjadi positif 2 sama dengan 0. Kita pindah ruas semuanya supaya ini yang positif. Negatif X kuadrat menjadi X kuadrat, X nya positif menjadi negatif X, positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2 sama dengan 0. Dan kita faktorkan untuk mencari nilai X. Cari dua bilangan, kalau dikali negatif 2 kalau ditambah negatif 1 ya, berarti 2 sama 1. Ini adalah negatif 2, di sini adalah positif 1. Sehingga nilai dari perkalian ini dikali ini sama dengan 0, maka salah satu harus 0. Berarti X min 2 sama dengan 0, atau X plus 1 sama dengan 0. Sehingga ini kita pindah ke sini, X nya sama dengan 2, atau ini X nya sama dengan min 1. Sehingga jawabannya adalah yang D. Pembahasan soal nomor 10. Jika perkalian matriks ini ditambah matriks ini sama dengan matriks ini, maka PQ tambah Q tambah R tambah S adalah berapa? Oke, kalau kita lihat ini adalah matriks 2 kali 3 ya. Ini 2 kali 3 matriksnya. Ini adalah 3 kali 2. Sehingga kalau ini kita gabungkan, jadilah nanti hasil perkalian ini menjadi matriks 2 kali 2. Nanti ditambah dengan matriks 2 kali 2 bisa ya. Hasilnya adalah matriks 2 kali 2. Oke, jadi saya tulis dulu soalnya. Negatif 1, 2, 0. Ini adalah 3, negatif 1, 2. Ketika kita kalikan dengan negatif 1, 1, 1, 0, 2, 1. Nah, ini hasilnya adalah nanti 2 kali 2 ya. Caranya tadi ini 3-nya kita leburkan, jadilah hasilnya nanti 2 kali 2. Karena kolom di matriks yang kiri ini sama dengan baris di matriks yang kanan. Sesuai dengan syarat untuk perkalian matriks. Sehingga ini menjadi 2 kali 2 matriksnya nanti. Oke, untuk mengisi baris pertama, kolom pertama, maka kalikan elemen di baris pertama, kolom pertama. Sehingga min 1 kali min 1, 1, ditambah 2 kali 1, 2, 1 ditambah 2 jadi 3, 3 ditambah 0 kali 2, 0. Berarti ini hasilnya adalah 3. Selanjutnya, ketika kita ingin mengisi baris pertama, kolom kedua, maka kalikan baris pertama dengan elemen di kolom kedua. Negatif 1 kali 1, negatif 1, ditambah 2 kali 0, 0, berarti tetap negatif 1, ditambah 0 lagi, jadi di sini adalah negatif 1. Untuk mengisi baris kedua, kolom pertama, ya, di sini ini baris kedua, kolom pertama, maka kalikan baris kedua, kolom pertama. 3 kali negatif 1, negatif 3,
ditambah negatif 1 kali negatif 1, negatif 1. Negatif 3 ditambah negatif 1 jadi negatif 4. Negatif 4 ditambah 4, 2 kali 2. Jadilah 0. Kemudian, untuk mengisi baris kedua, kolom kedua, kalikan baris kedua dengan kolom kedua. 3 kali 1, 3. Ditambah ini dengan ini 0. Ini dengan ini 2. 3 ditambah 2 jadilah 5. Kemudian ini ditambah P, Q, R, S sama dengan matriks identitas nih ya. 1, 0, 0, 1. Nah, karena kalau misalnya kita menjumlahkan, maka elemen di sini dengan elemen sini sama dengan elemen ini. Jadi 3 ditambah P sama dengan 1, sehingga P-nya adalah sama dengan 1 kurang 3 atau negatif 2. Itu P-nya. Kemudian kita coba cari Q-nya dengan negatif 1 ditambah Q sama dengan 0. Negatif 1-nya saya pindah ke sini, menjadi Q-nya sama dengan 1. Kemudian R-nya 0 ditambah R sama dengan 0 ya. Ini tambah ini sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan 0. Dan untuk mencari S-nya adalah 5 ditambah S sama dengan 1, sehingga S-nya sama dengan ini pindah ke sini. 1 dikurang 5, S-nya sama dengan negatif 4. Sehingga kalau saya ditanya P tambah Q tambah R tambah S, negatif 2 ditambah Q-nya 1 ditambah R-nya 0 ditambah negatif 4. Sehingga jawabannya adalah negatif 2 tambah 1 negatif 1 ditambah 0 negatif 1 ditambah negatif 4. Jadi negatif 5. So, jawabannya adalah yang A. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk memperoleh update video-video terbaru dari Ajarin Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.